Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau seminggu sudah berlalu ya, Tuhan pimpin, Tuhan sertai kita luar biasa. Biarlah saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan penuh dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tak habis-habisnya bagi kami, penjagaan-Mu yang sempurna ya Bapak atas setiap kami. Tuhan, kami mau berikan yang terbaik Tuhan saat ini Tuhan, kami mau puji sembah Engkau Tuhan. Kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus biar beracara di tengah kami umat-Mu ya Bapak. Dimanapun Tuhan kami melihat Tuhan ibadah ini ya Bapak, biarlah Tuhan kuasa-Mu menyertai Tuhan. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini bersama.
dahsyat, Kau ajaib di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, yang gak ada habis-habisnya untuk setiap kami. Penyertaan-Mu yang sempurna Bapa, perlindungan-Mu yang nyata Bapa. Thank you Lord. Hallelujah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Jesus. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, Shalom. Nah, minggu lalu saya bicara tentang perjalanan hidup Yusuf. Jadi saya bicara tentang paralel kehidupan, jadi kesamaan antara tokoh yang namanya Yusuf dengan Tuhan Yesus. Ya. Ketika kita belajar tentang Yusuf, ketika kita belajar mengamati kehidupan Yusuf, ternyata kehidupan Yusuf ini sangat mencengangkan ya, sangat mengagumkan bagi kita semua. Nah, saya percaya bahwa Yusuf adalah tipikal daripada Kristus di Perjanjian Lama. Karena kalau kita lihat Yusuf itu nggak ada di Alkitab, itu nggak ada cacat celanya. Betul loh. Luar biasa. Nggak jatuh dalam dosa, nggak jatuh dalam harta, nggak jatuh dalam wanita, nggak jatuh dalam kedudukan. Ketika dia dipercaya di dalam satu kedudukan yang tinggi, saudaraku, di bawah Raja Firaun, saudaraku, di bawah Firaun sendiri, itu the top command, saudaraku. Yusuf bisa melakukan dengan baik, saudaraku. Dia bisa mempergunakan tanggung jawabnya dengan luar biasa. Dia tolong saudara-saudaranya yang menjual dia. Oke, saudaraku, 3 poin sebelumnya minggu lalu saya ulangi sedikit sebentar. Saudaraku, Yusuf dan Yesus sama-sama punya similarity ya, kesamaan. Yang pertama, sama-sama dicintai oleh bapaknya. Ya, sama-sama dicintai oleh bapaknya. Ya, dan saya percaya kita juga semua di tempat ini dikasihi oleh Allah Bapa di surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Tetapi hidup Yusuf baru berdampak ketika dia hidup dalam kasih. Seringkali hidup kita tahu bahwa kita dicintai Tuhan, kita dikasihi Tuhan, kita boleh panggil Allah itu Bapa, satu privilege, satu yang luar biasa. Tapi ketika kita cuman menerima kasih Tuhan, kita hidupnya nggak berdampak. Orang di sekeliling kita nggak dijamah apa-apa, nggak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita mulai hidup dalam kasih, kita menerima kasih Allah dan kita mulai bagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, hidup kita mulai berdampak. Kehidupan Yusuf mulai berdampak ketika dia mulai hidup dalam kasih, mulai bagikan kasih kepada saudara-saudaranya dan kepada orang di sekitar dia. Yang kedua, sama-sama Tuhan Yesus dan Yusuf dijual sebagai budak. Oke? Dia jual sebagai budak. Yusuf dijual 20 keping perak. Tuhan Yesus dijual 30 keping perak. Satu harga budak, saudaraku.
Tapi sekalipun Yusuf dijual sebagai budak, dia hidup, dia bekerja sebagai budak, tapi dia nggak punya mentalitas budak. Dia punya mentalitas pemenang. Hari-hari ini banyak orang yang merdeka, tapi punya mentalitas budak. Nah, saya konklusikan, saya fokuskan mentalitas budak adalah mentalitas yang suka menggerutu, mengeluh. Apa-apa ngeluh. Seperti bangsa Israel sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, tapi ketika mereka masuk di padang gurun, mereka ngeluh. Apa ini cuman makan roti, mana, gak ada daging. Mereka mengeluh. Seringkali kita sebagai orang Kristen yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, tapi hidup kita seringkali mengeluh. Apa-apa mengeluh. Ngalami masalah mengeluh, hidup selalu mengeluh, menggerutu. Tapi biarlah kita punya mentalitas pemenang seperti Yusuf. Walaupun dijual sebagai budak, tapi kita tetap bersuka cita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, seberat apapun, kita tetap bisa bersyukur dan bertepuk tangan karena Allah itu Allah yang baik. Amin, haleluya. Yang ketiga, sama-sama ditinggikan setelah mengalami masalah, mengalami penderitaan, saudaraku. Tuhan Yesus, Yusuf sama-sama mengalami penderitaan, tapi ketika mereka setelah itu dipercaya, diangkat Tuhan dan mendapatkan kemuliaan. Saya percaya penderitaan yang kita alami, kesukaran, kesulitan yang kita alami, ada Tuhan sediakan kemuliaan di penghujungnya. Yang percaya katakan amin. Oke. Nah, hari ini ada 2 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama, yaitu yang keempat, Yusuf dan Tuhan Yesus, mereka berdua sama-sama ditempatkan di antara 2 orang narapidana. Yang satu diselamatkan dan yang satu dihukum. Oke? Yusuf ditempatkan di dalam penjara, ada 2 orang, yang satu kepala juru minum dan kepala roti, tukang roti. Saudaraku, saya mau katakan ya, jabatan kepala juru minum dan tukang roti itu jabatan yang cukup tinggi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya. Sebelum raja makan atau minum, mereka harus cicipin itu. Mereka harus jadi orang yang dipercaya. Ya, karena banyak di masa lalu kerajaan-kerajaan, raja-raja itu dibunuh dengan cara diracun. Ya, oke. Jadi ini jabatan yang luar biasa. Tapi entah kenapa mereka dihukum. Raja marah karena satu hal, tidak diceritakan kenapa. Mereka dihukum, masuk penjara, sama-sama di satu sel sama Yusuf. Nah, perhatikan, mereka pada waktu di dalam satu penjara sama-sama Yusuf, mereka bermimpi. Dan mereka bermimpi, mereka mendapatkan mimpi yang berbeda. Yusuf mengartikan mimpi mereka. Dan ketika Yusuf mengartikan mimpi mereka, ternyata benar mimpi Yusuf bahwa yang satu ditinggikan, dibebaskan, yang satu dihukum, digantung. Ya, jadi Yusuf ditempatkan di antara 2 orang narapidana, penjahat. Yang satu dihukum, yang satu diselamatkan. Tuhan Yesus juga begitu. Ketika di atas kayu salib, ada 2 penjahat di samping kanan, di samping kirinya. Ya, dan satu percaya kepada Tuhan Yesus, kepada perkataan Tuhan Yesus, yang satu nggak percaya. Yang satu percaya diselamatkan, dan yang satunya nggak percaya dihukum, saudaraku. Orang Katolik percaya bahwa orang penjahat yang selamat, yang percaya Tuhan Yesus, namanya Dimas. Kita orang Kristen gak pernah belajar itu. Jadi ada namanya Santo Dimas. Jadi ketika orang itu percaya, walaupun dia nggak dibebaskan, setelah itu dia mati, dia disebut sebagai Santo Dimas karena kepercayaannya. Ya, dan dia menjadi orang yang selamat hanya dengan percaya saja, tanpa dibaptis, tanpa melakukan perbuatan baik. Dia percaya saja pada hari terakhirnya, saat dan jam-jam terakhirnya dia diselamatkan. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kisah ini, dari paralel ini?
sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, tetapi mereka berdua tetap memberitakan kabar baik. Amazing. Dalam Kejadian 40 ayat 38, mari kita buka sama-sama. Ini Yusuf berkata kepada dua orang ini. Ya, Kejadian 40 ayat yang ke-8, jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Ya, mereka itu adalah juru minum dan juru tukang roti. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Saudaraku, coba kita taruh hidup kita pada Yusuf. Dia sudah dijual sebagai budak. Dia sudah melakukan kebenaran, hidup dalam integritas, dirayu sama Tante Potifar. Ya, orang-orang bilang Tante Potifar. Memang gak ada namanya istri Potifar ya, gitu. Tapi ya, saya percaya tantenya cukup cantik. Ya, cukup cantik saudara ya. Tapi Yusuf gak tergoda. Yusuf hidup dalam kebenaran dan integritas. Integrity, he live in integrity. Ya. Tapi karena dia hidup mempertahankan kekudusan dan firman Tuhan dalam hidupnya, dia masuk penjara. Tapi perhatikan, dalam keadaan yang tidak nyaman, tidak enak, di penjara, dijual sebagai budak, difitnah, tapi Yusuf masih bilang bahwa Tuhan itu baik. Dia masih membagikan kabar berita itu, memberitakan kabar baik. Yusuf masih menyaksikan Tuhan yang baik. Dia berkata, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Saudara, kita lihat di sini bahwa Yusuf masih ngomong, masih menerangkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dia yang di atas langit masih ada, masih menerangkan mimpi. Saudaraku, Tuhan Yesus juga sama. Dalam keadaan disalib, sebelumnya dia sudah dicambuk, dia diludahi, dalam keadaan lelah, dalam keadaan sakit, saudaraku. Dia harus berjalan melewati Via Dolorosa, mengangkat sendiri kayu salibnya, sampai dia terjatuh 3 kali dan harus dibantu oleh seorang yang namanya Simon dari Kirene. Dia berjalan naik sampai bukit yang namanya Bukit Golgota, dan sampai di sana dia harus dipaku, tangannya dipaku dengan paku, kemudian kakinya juga dinaikkan di atas kayu salib, dimahkotai duri. Darah menetes. Saudaraku, saya percaya dia ada di dalam keadaan yang menyakitkan, penuh dengan luka, penderitaan, sakit seluruh tubuhnya, saudaraku. Saudaraku, ketusuk duri mawar saja kita sakit, apalagi ini dipaku, saudaraku, di atas kayu. Tapi perhatikan, di tengah kesakitannya, dalam keadaan tidak baik, dia masih memberitakan kabar baik. Ada satu orang yang diselamatkan dan percaya kepada dia. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati, menyerahkan nyawanya, dan dia ada tubuhnya ada di liang kubur. Alkitab katakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 19, dia rohnya pergi ke Hades, ke alam maut. Ia memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Saudaraku, dia membebaskan roh-roh yang pada waktu Nuh tidak taat. Saudaraku, pada waktu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden, saudaraku. Dunia makin jahat, manusia berkembang dan makin jahat dunia. Tapi Nuh mendapat kasih karunia, kemurahan Tuhan. Tapi dari semua orang yang ada di dunia pada waktu itu, hanya 8 orang yang diselamatkan. Semuanya mati dan binasa. 8 orang masuk ke dalam bahtera Nuh. Nuh, istrinya, 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan istri mereka, gak ada namanya. Hanya 8 orang. Selebihnya binasa.
Dan oleh karena roh-roh itulah yang binasa, ketika Yesus ada di dalam kubur, tubuhnya ada di sana 3 hari sebelum dia bangkit, rohnya memberitakan Injil. Rohnya masuk ke sana, saudaraku. Karena ada satu jeritan di dalam penderitaan. Saudaraku, saya mau kasih tahu saudaraku, Kristus hidup di tengah kesakitan di atas kayu salib. Dia memberitakan kabar baik. Ketika dia ada di dalam kubur, dia memberitakan kabar baik. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah membuang kesempatan. Dia peduli dengan orang-orang yang binasa. Dia peduli dengan jiwa-jiwa yang masuk ke dalam neraka. Dia masuk ke alam maut dan menyelamatkan mereka. Bagaimana dengan kita? Galatia 6 ayat 10 berkata begini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Saya percaya termasuk juga memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kalau masih ada kesempatan. Alkitab ternyata mengatakan nanti akan ada waktunya kita nggak punya kesempatan lagi. Kapan itu kita nggak punya kesempatan lagi? Kalau orang itu sudah masuk liang kubur, atau kitanya yang masuk liang kubur, sudah nggak ada kesempatan lagi. Yusuf dan Yesus memberitakan kabar baik di tempat di mana dia ada. Saudaraku, saya percaya ada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita yang perlu diselamatkan. Kita nggak usah pergi ke dari Yudea, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ada orang-orang di sekeliling kita yang perlu diselamatkan. Ya, mungkin sudah nggak ada kesempatan lagi kalau kita menyia-nyiakan waktu itu. 2 Timotius 4 ayat kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi ketika ada kesempatan, walaupun itu nggak baik waktunya atau baik waktunya dalam keadaan kita nggak ada dalam keadaan tidak baik, kita harus tetap memberitakan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Seringkali kita excited dengan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang menguntungkan kita. Oh, ada bisnis, oh, ada cuan ini. Wah, ada kesempatan bisnis, saya bisa begini, saya bisa begini. Kita jual ini, kita ini. Oh, seringkali kita excited dengan kesempatan-kesempatan peluang bisnis itu. Ya, Bu Syusyu ini punya naluri bisnis. Ya, dikerjakan begitu dijual, kerjakan jual. Tangannya nggak bisa diam, saudara, ya. Ya, ada orang yang tangannya emas gitu ya. Apa yang dia dipegang semuanya jadi, saudara, ya. Ya. Peluang bisnis excited, saudara. Tapi apakah kita excited dengan peluang untuk memberitakan Injil? Coba kita renungkan. Kita excited nggak? Ada jiwa yang belum diselamatkan. Oh iya ya, Tuhan, ini orang Tuhan taruh saya, Tuhan dekatkan saya, ada peluang, aku mau bagikan dia. Dia belum kenal Yesus, saya mau. Kita excited nggak? Mari kita excited seperti itu. Ada orang namanya Fritz Kiesler, orang Jerman. Dia hidup tahun 1800-an. Dia seorang pemain biola yang terkenal. Ya, saya suka alat-alat musik sendiri. Saya suka idola saya Kenny G. Ya, kalau dia saxophone itu, wah, saudara, kita seperti melayang-layang, saudara. Dengarkan gitu ya, Kenny G. Wah, ya, dia pemain biola, saudara, yang cukup terkenal. Dan dia punya banyak uang karena dia konser di mana-mana pada waktu itu. Tapi karena orang ini dermawan, suka menyumbang. Satu waktu ketika dia lewat satu toko, satu market, toko antik, dia lihat satu biola
Dan dia tertarik, dia senang. Ini biola antik. Ya, dia pengen beli, dia tanya, ketika dia tanya dia pengen beli, ternyata dia nggak punya uang. Zaman waktu itu nggak ada kredit card, oke? Nggak ada duit, sir. Dia bawa, ternyata uangnya nggak cukup. Ya, terus akhirnya ya udah, dia bilang kira-kira 1 minggu lagi saya kembali, saya mau beli biola ini. Ya, oke. Setelah itu dia pulang, dia kumpulkan uang lagi. 1 minggu dia datang ke sana, ke toko itu, dia mau beli biola itu dengan harga yang sudah disepakati. Ternyata biolanya udah kejual, ada yang beli. Nah, tapi ketika dia ngomong sama tokonya, loh kamu kan mestinya kasih saya, kita sudah. Terus dia bilang, ya udah kamu coba beli dari orang ini, dia kolektor barang antik. Mungkin dia mau jual. Nah, setelah dikasih alamatnya sama namanya, akhirnya dia pergi ke sana. Dia ketuk pintu rumah itu, dia ketemu, dia terangkan, dia jelaskan siapa dia, kemudian kenapa dia datang, dia pengen lihat biola itu, dia mau beli. Terus orangnya bilang begini, enggak, saya enggak jual, kolektor, banyak duit. Tapi boleh saya lihat? Akhirnya diperbolehkan untuk lihat. Masuk ke ruangan tempat penyimpanan barang-barang antiknya. Terus kemudian dia lihat biola itu di situ. Terus dia ngomong gini, boleh nggak saya main sebentar? Saya pengen main biola ini. Boleh, silakan. Tapi jangan rusak ya. Oke. Kemudian dia main, saudaraku. Dia main dengan bagusnya, dia menikmati. Terus kemudian setelah 1-2 lagu, dia ngomong, dia berdiri, dia bilang, terima kasih Pak, saya boleh kesempatan main biola ini. Tapi apa yang terjadi? Pemilik biola itu, kolektor itu, meneteskan air mata ketika dia mendengarkan lagu itu. Dan akhirnya dia berkata, Pak Gisler, kamu ambil biola itu. Biola ini lebih baik di tanganmu, bisa menyentuh banyak orang. Dia berikan biola itu tanpa 1 sen pun. Saudaraku, ada 2 moral story dari cerita ini yang saya bisa dapatkan. Yang pertama, kesempatan kadang-kadang gak bisa terulang lagi. Kesempatan kadang-kadang gak pernah bisa kembali lagi. Pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk memberitakan kabar baik, membagikan kesaksian hidupmu kepada orang lain yang belum percaya Kristus. Karena kesempatan belum tentu datang untuk kedua kali. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Yang kedua, ada kesaksian-kesaksian dalam hidupmu yang bisa dipakai untuk menjamah orang lain. Ketika dia memainkan biola itu, lagu yang dilantunkan, lagu yang dikeluarkan, begitu indahnya menjamah orang itu. Saya percaya ada kesaksian-kesaksian luar biasa, kesaksian di mana Tuhan menyelamatkan hidupmu, menjamah hidupmu yang bisa engkau bagikan kepada orang lain dan membuat orang lain bisa terjamah hidupnya dan alami Kristus di dalam hidupnya. Yang percaya dan yang mau katakan amin, tepuk tangan buat Allah kita. Berapa orang yang pernah dengar kesaksian hidupmu? Berapa orang? Seringkali kita tidak perdengarkan kesaksian hidup kita kepada orang lain. Saudaraku, hidup orang percaya itu seperti sebuah buah, pohon. Betul ya? Sebuah pohon, Alkitab katakan pohon anggur, pohon apalagi korma, pohon apa lagi? Pohon ara, ya toh banyak. Saya percaya bahwa pohon itu berasal dari sebuah benih yang ditanam. Benih yang ditanam, terus kemudian bertunas, dan kemudian tumbuh batang, dan kemudian menjadi satu pohon yang cukup besar, dan berbuah. Oke? Ada buah yang keluar dari pohon itu. Saya bawa ini apa? Bukan, persimmon.
Iya. Bukan buah terlarang nih. Forbidden fruit, ya. Saudaraku, di dalam buah, di dalam buah ini ada bijinya, betul? Pernah makan bijinya? Bijinya diapain? Ditelan, dibuang. Saudaraku, seringkali kita begitu. Kita makan buah dan kita buang bijinya. Tapi saudaraku, pernahkah saudara sadari bahwa kalau biji itu ditanam, dia menghasilkan pohon yang menghasilkan buah? Betul? Saya percaya bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen itu adalah benih atau buah dari pohon yang lain. From somebody else. Saya diselamatkan, saya masuk persekutuan, saya dibaptis, saya ke gereja karena mama saya. Mama saya bertobat karena orang lain ngajak dia ke gereja. Ada benih yang ditanam. Mana benih kita? Seringkali kita cuma makan buah dan buang benihnya. Tapi biarlah dalam kehidupan rohani kita ambil seed itu, kita tanam, kita kabarkan berita kebaik, dan kita akan lihat ada benih-benih yang ditanam dan ada buah-buah yang kita hasilkan. Saudaraku, mari kita seperti Tuhan Yesus dan Yusuf. Di tengah keadaan yang tidak baik, mereka memberitakan kabar baik. Seringkali kita dalam keadaan tidak baik, kita mengeluh. Tapi biarlah dalam keadaan apapun, kita tidak membuang setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Ada kabar baik, ada orang-orang yang kita bisa jamah, kita berikan kesaksian dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan ada buah-buah yang kita hasilkan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem City, orang-orang semua bersorak, Hosana, Hosana. Dia naik sebuah keledai dan semua orang bersorak-sorak, ada karpet merah, saudaraku. Orang Farisi iri dan berkata, Tuhan, murid-muridmu suruh mereka diam. Tapi apa yang Tuhan katakan? Kalau mereka diam, batu-batu itu akan berteriak. Pernah dengar cerita itu? Kalau kita diam, batu-batu Tuhan pakai untuk berteriak. Dan seringkali ini yang terjadi dalam masa-masa ini. Kebanyakan orang Kristen kita banyak diam. Gereja mandul. Anak-anak Tuhan gak berdampak, gak berbuah. Sehingga Tuhan pakai seringkali pandemik seperti ini untuk supaya orang bisa melihat Tuhan di dunia. Percaya ada Tuhan. Saudaraku, mari kita pakai dalam setiap kesempatan. Ada benih-benih yang Tuhan mau kita bagikan. Hari ini Pentecosta Day. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat ini seringkali dihafalkan. Kita berkata begini, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Tapi ayat ini gak berakhir sampai di situ saja. Seringkali kita cuma kutip, wah kita terima kuasa, kita terima pengurapan Roh Kudus, kita ada kuasa. Tapi perhatikan, kuasa itu untuk apa? Ayat itu nggak selesai di situ ya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Isn't it? Jadi tujuannya, kalau saya lihat ayat ini, tujuannya Tuhan memberikan kita Roh Kudus, Dia memberikan kuasa dalam kehidupan kita, sehingga kuasa itu dipakai di dalam kehidupan kita untuk kita jadi saksi Tuhan. Amin. Nah, perhatikan ayat ini punya kontekstual sebagai witness, saksi Tuhan. Petrus dipanggil sebagai penjala manusia, tapi enggak Petrus saja jadi penjala manusia. Kita semua Tuhan panggil jadi saksi-saksi. Biarlah kamu jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Tuhan. Tapi saya mau katakan begini, saya percaya bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita, dan kuasa itu bekerja ketika kita menjadi saksi Kristus. Kontekstualnya itu, kalau kita punya hati menjadi orang-orang yang ingin
bersaksi kepada Kristus, saya percaya kuasa Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, jangan takut kalau ada orang yang menolak Injil. Kristus pun ditolak. Ketika dia membagikan berita Injil, orang-orang Farisi gak percaya dia. Betul? Penjahat satunya percaya, satunya gak percaya. Jadi bukan tanggung jawab kita untuk membuat mereka percaya. Tanggung jawab kita cuma membagikan berita Injil itu supaya mereka bisa percaya. Kalau Kristus pun bersaksi dan membagikan berita baik, ada yang tidak percaya, siapakah kita? Tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan, kita membagikan berita Injil, berita keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang kelima. Jadi mereka berdua sama-sama ditempatkan di antara dua penjahat, ya, yang satu diselamatkan, yang satu tidak diselamatkan, yang dihukum. Yang kedua, mereka berdua mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada mereka. Saudara, Yusuf dikhianati saudaranya. Dia dijual sebagai budak. Saya percaya Yusuf merasakan yang namanya sakit hati. Dikhianati, ya toh. Dia datang disuruh papanya mencari mereka, ya kan. Akhirnya dia sampai ke satu tempat, kemudian ke Dotan mengejar mereka dan akhirnya mau dibunuh. Tapi kemudian dijual, ya, dijual. Dan ketika Yusuf menjadi seorang yang perdana menteri, ya, orang kepercayaan Firaun, saudaraku, Yusuf mengampuni mereka. Nah, ini Kejadian 45 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Lalu kata Yusuf, ya, Kejadian 45 ayat 4 sampai 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Saudaraku, ini bukti bahwa Tuhan Yusuf mengampuni. Kalau saudara nggak mengampuni seseorang, saudara nggak mau dekat-dekat, betul? Baru-baru mau dekat. Ya dah. Kepahitan di gereja aja, kamu di sana, gua di sini. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Jadi Yusuf masih ingat, saudaraku. Yusuf nggak lupa bagaimana mereka menjual Yusuf. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Sebenarnya saudaraku, ketika Yusuf menjadi penguasa Mesir, Yusuf bisa membalas dan menghukum mereka, betul? Easy. Seorang penguasa, apalagi seperti Yusuf, perkataannya adalah hukum. Dengan mudahnya Yusuf bisa memasukkan mereka ke dalam penjara. Saat itu juga dia bisa masukkan, dia balaskan kebenciannya, sakit hatinya kepada saudaranya yang menjual dia. Tetapi Yusuf memilih untuk mengampuni, walaupun ia memiliki kuasa untuk menghukum. Perhatikan itu. Ada orang gak mengampuni, disakiti hati, tapi nggak punya kuasa untuk balas. Nah, ada orang begitu. Ini Yusuf lain, disakiti, sakit hati, tapi punya kuasa untuk membalas, kuasa untuk menghukum, tapi dia nggak memakai. Dia memilih untuk mengampuni, tidak menghukum. Dan itu dilakukan Tuhan Yesus. Ketika di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun Tuhan Yesus disalib, dijual oleh Yudas, dikhianati oleh muridnya sendiri, padahal dia sudah lakukan yang terbaik, dia sudah mati buat mereka. Tuhan Yesus memilih mengampuni. Ya Bapa, ampuni mereka,
Nah, pelajaran yang kedua adalah begini. Sekalipun mereka disakiti, tapi mereka memilih untuk mengampuni dan melihat bahwa semuanya adalah bagian kehidupan. Siapa yang pernah disakiti di sini? Oh, suami saya, Pak, menyakitkan hati saya. Wah, istri saya, ya, jeritan istri suami menyakiti, jeritan suami istri menyakiti. Saudaraku, kita sebagai manusia, kita dikelilingi oleh orang-orang yang hidup dalam kelemahan dan dosa. Perhatikan. Jadi kita ini menjadi orang yang rentan di dalam disakiti dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Mau atau enggak mau, suka atau tidak suka, kita hidup di satu dunia yang kita ada orang-orang yang akan menyakiti kita. Saudara mau ke dunia antah berantah atau mau ke Filipina, Malaysia, Indonesia, Australia, Amerika, ada orang-orang yang akan berbuat jahat kepada saudara. Saudara mau lari kemana? Nggak bisa. Akan ada orang-orang yang nggak memuaskan saudara. Saya teringat satu orang pendeta namanya Peter Wagner atau siapa ya. Satu waktu istrinya diwawancara begini. Wah, kamu bagus ya, luar biasa ya, kamu punya suami hamba Tuhan terkenal, karakternya bagus, leadershipnya bagus, kamu pasti bahagia. Dia berkata begini, tidak ada satu orang pun yang bisa membuat saya bahagia kecuali saya sendiri. Suami saya nggak bisa bahagiakan saya. Happiness from ourselves. Ada orang-orang yang akan menyakiti kita. Tapi perhatikan di sini. Saya mau masuk lebih dalam. Kenapa? Bagaimana mungkin Yusuf dan Yesus itu bisa mudah memaafkan mereka? Memaafkan itu mudah apa sulit? Sulit ya? Siapa yang bilang sulit? Loh, gak ada tanda tangan. Kali katanya sulit. Tapi bagaimana mereka mudah? Saya kasih satu rahasia. Ketika saya meditate, kayak fokus, kayak saya renungkan firman ini, ternyata Tuhan kasih sesuatu. Tuhan Yesus mudah meminta ampun kepada mereka yang menyalibkan dia, menganiaya dia, bukan cuman karena dia Tuhan. Perhatikan itu. Karena Yusuf pun juga melakukan yang sama. Ada orang-orang yang bisa, tergantung kita mau atau tidak. Tapi perhatikan begini. Alasannya kenapa mereka mudah mengampuni, karena Tuhan Yesus dan Yusuf mampu mengampuni, karena mereka tidak berfokus kepada kesakitan dan penderitaan yang dialami. Oke? Mereka berfokus kepada apa yang harus dialami menurut kehendak Tuhan. Perhatikan itu. Mereka nggak fokus sakitnya hati ini, kerugian yang mereka harus terima, atau penderitaan yang mereka harus lalui, sakitnya hati ini. Mereka nggak fokus ke situ. Mereka fokus kepada apa yang mereka harus lewati, lalui menurut kehendak Allah. Yusuf mengerti itu. Dia berkata, Tuhan izinkan untuk memelihara kehidupan satu bangsa. Wah, Yusuf mengerti ini. Saya dijual ke Mesir, saya dikhianati, saya dijual sebagai budak, saya dipenjara karena untuk kehidupan satu bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk dipindahkan Tuhan dari tanah Kanaan masuk ke Mesir untuk dipelihara dari kelaparan. Yusuf mengerti. Nah, perhatikan Yesus. Tuhan Yesus mengerti bahwa apa yang dia lakukan di atas kayu salib itu menurut kehendak Allah. Dia mati, dia menderita, disalib untuk semua dosa-dosa kita yang gak perlu ditanggungkan, gak bisa kita bayar dengan lunas dengan darah kita sendiri. Hanya dengan darah Kristus, darah anak domba Allah yang benar. Jadi ketika kita berfokus kepada apa yang kita alami, kita cenderung sulit untuk melupakan dan tidak memberikan pengampunan.
Tapi ketika kita fokus pada rencana Allah, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang mau Tuhan bentuk dalam kehidupan kita, karakter-karakter, mungkin karakter Yusuf yang ada dalam kehidupan kita, maka kita bisa memberikan pengampunan dengan mudah. Walaupun itu susah, tapi ini sebuah kunci dari kemampuan untuk bisa mengampuni, yaitu kita gak fokus pada diri kita sendiri, tapi pada rencana dan kehendak. Saudaraku, Yusuf bukannya lupa atas apa yang dia alami. Enggak. Dia ingat. Dia ngomong, kamu yang jual aku. Dia gak lupa. Dia gak pikun. Dia ingat. Tapi dia sudah melupakan. Dia sudah mengampuni. Dia katakan, aku mengampuni, aku akan memelihara. Karena untuk kehidupan itulah Tuhan taruh aku di sini. Mendahului kamu. Yusuf tahu rencana Tuhan. Dan ketika itu dia belajar, dia mulai mengampuni. Saudaraku, ketika saya renungkan ini, ada banyak orang di dunia ini, tapi tiba-tiba saya tertarik kepada satu orang yang namanya Hitler. Hitler ini adalah produk daripada kebencian. Seseorang yang gak bisa mengampuni. Dia hidupnya penuh dengan kebencian. Saudaraku, dia orang asli lahir dari Austria, tapi kemudian dengan cara politik dia bisa menjadi penguasa daripada satu partai yang akhirnya dirubah menjadi partai Nazi, menjadi orang yang menonjol di Jerman. Saudaraku, dia banyak mengalami sakit hati, terutama kepada orang-orang Yahudi. Mamanya mati karena dilawat oleh orang dokter Yahudi. Dia salahkan dokter itu karena mamanya mati. Adiknya mengalami kematian. Dunia pada waktu itu di daerah Austria, Jerman dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang kaya, dan dia benci kepada orang-orang Yahudi yang kaya. Dia hidup dalam kebencian, sehingga Hitler ada orang yang bertanggung jawab terhadap 50 juta orang kematian di Perang Dunia Kedua. Dan dia juga bertanggung jawab terhadap kematian orang-orang Yahudi, 6 juta orang di kamp-kamp Yahudi. Holocaust. Mereka disiksa. Kalau saudara ke Jerman, saudara bisa lihat cerita itu. Mengerikan, saudara. Dia penuh dengan kebencian. Padahal ketika dia kecil, dia sekolah Katolik, dia pengen jadi pastor. Saudara bisa bayangkan orang yang seperti itu, ketika dia dipenuhi, dia nggak bisa mengampuni, dia hidupnya dalam kebencian. Orang yang punya cita-cita mulia diubah. Ketika dia diangkat menjadi seorang penguasa, dia lampiaskan kebenciannya di tengah kedudukannya. Seharusnya dia bisa lakukan sesuatu yang baik, saudara. Tapi ketika dia diangkat menjadi penguasa, dia memilih untuk membunuh dan menyiksa jutaan orang Yahudi. Saudaraku, mengapa hidup dalam pengampunan itu sangat penting? Mengapa kita harus mengampuni orang-orang di sekitar kita? Perhatikan ini. Karena ketika kita terbiasa mengampuni orang yang menyakiti kita, kita akan mudah mengampuni diri sendiri. Perhatikan itu. Mungkin bagi saudara mengampuni diri sendiri kelihatan seperti sesuatu yang easy. Tapi saudaraku, ketika ada satu kejadian-kejadian yang fatal, yang membuat karena kesalahan kita, dari itu kejadian yang fatal, seringkali ada orang-orang yang blame themselves, menyalahkan dirinya sendiri dan gak bisa mengampuni dirinya sendiri, sampai akhirnya dia depresi dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Dangerous tuh. Siapa? Yudas contohnya. Dia jual Tuhan Yesus, gurunya. Tapi ketika dia jual, dia lihat disalib.
Dia menyesal, dia balikkan uangnya. Tapi perhatikan, dia gak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia hidup dalam depresi, akhirnya dia gantung diri. Dia gantung diri karena dia gak bisa mengampuni. Jadi saudaraku, kalau kita terbiasa mengampuni orang yang bersalah dengan kita, mudah mengampuni. Ada satu cerita yang saya lihat. Ada seorang bernama Sharon Hartman. Dia seorang trainer di Caron Foundation Wernerfield. Dia mengatakan begini, memaafkan diri sendiri adalah proses penyembuhan yang paling sulit dilakukan. Dia punya cerita, dia punya seorang sahabat namanya X. Sahabat ini mengenalkan seorang pria pada kakak perempuannya untuk urusan bisnis. Pria ini sudah menikah dan memiliki anak. Seiring waktu berjalan, orang ini menyadari bahwa kakak perempuannya menjalin hubungan yang terlalu dalam dengan orang pria ini yang dia kenalkan. Dan akhirnya merusak rumah tangga kakaknya. Saudaraku, dia berandai-andai, seandainya saya nggak kenalkan orang ini kepada kakakku, keluarga kakakku masih, dia nggak bisa menerima, dia nggak bisa memaafkan dirinya, dan akhirnya dia bunuh diri. Ternyata memaafkan diri sendiri itu satu yang sulit. Andai dulu aku tidak kenalkan kakakku dengan pria ini, pasti perselingkuhan tidak pernah terjadi. Tidak ada air mata, tidak ada yang tersakiti. Saudaraku, tidak bisa memaafkan orang lain membawa kita kepada kecenderungan untuk tidak bisa memaafkan diri sendiri. Dan memaafkan diri sendiri akhirnya membuat depresi, dan akhirnya orang bisa mengalami bunuh diri. Saya akan akhiri dengan ini. Tuhan Yesus mengajarkan ketika Petrus datang kepada dia, dan Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Tuhan Yesus jawab apa? Dan dia berkata, sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku, saya coba hitung ya, 70 kali 7 berapa? 490. Kalau dalam satu hari itu ada 24 jam, kira-kira 1440 menit, itu berarti setiap 3 menit kita mengampuni sekali. Dalam satu hari, 1440 dibagi 490, 3 kali. Tapi kalau dikurangi jam tidur kita, ya 7 jam saja, ya kan kalau kita tidur nggak mungkin ada orang yang nyakitin kita kan, kita tidur. Ditabok aja nggak bakal tahu. Maka ada 17 jam, ya, dan itu berarti 2 menit kita mengampuni satu kali. Kita harus mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan yang sama, orang yang sama, 2 menit sekali. Pertanyaan saya, ada nggak yang bersalah sama kita 2 menit sekali? Ada Pak, suami saya. Korban. Ada nggak? Coba kita renungkan. Ada nggak? Nggak ada loh. Tiap 2 menit sekali ada orang yang sama yang bersalah sama kita. Kalau nggak ada yang bersalah sama kita, berarti pengampunan itu sebenarnya adalah satu hal yang harus dan tidak terbatas dalam kehidupan. Tuhan taruh 70 kali 7 bukan satu batasan, tapi sebagai satu ukuran bahwa sesuatu itu unlimited. Sesuatu yang di luar batas. Mungkin kita nggak mampu, mungkin kita nggak bisa. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Yusuf dan Tuhan Yesus. Kita belajar nggak fokus kepada apa yang kita rasakan, kita alami. Tapi kita belajar berfokus kepada rencana Allah dan kehendak Allah. Saya percaya pengampunan itu indah. Sebenarnya ketika kita memberikan pengampunan,
kita bukan membebaskan orang lain, tapi kita bebaskan dari diri kita sendiri. Kedua hal kita belajar hari ini, mari kita jadi penjala manusia. Di tengah keadaan yang tidak baik, Tuhan mau kita menjadi saksi Kristus. Beritakan kabar baik. Mainkan biola saudara. Mainkan kesaksian saudara supaya itu bisa menjamah kehidupan orang-orang lain di sekitar kita. Gak peduli apakah dia menerima atau tidak menerima berita keselamatan itu. Tanggung jawab kita selama nafas kita masih ada. Kadang-kadang kesempatan itu tidak terulang kembali. Kita pakai, Tuhan Yesus itu baik. Kita bagikan berita keselamatan. Sudahkah ada buah-buah yang kita hasilkan? Sudahkah ada benih yang kita tanam? Dan kita melihat ketika kita kembali ke surga, ada buah-buah jiwa yang kita boleh hasilkan. Jangan pernah kita lupa bahwa kita ini benih dari orang lain. Ada benih dari orang lain yang ditanam. Mari kita tidak berhenti untuk menanam kembali. Ini kedua, belajar untuk mengampuni. Seperti Tuhan Yesus. Karakter seperti itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan selamatkan
Mari saudara jemaat yang saya kasihi, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam Tuhan Yesus sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti dan dia mengucap syukur, dia pecah-pecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah, makanlah menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, tubuh yang dipecah-pecahkan, tubuh yang mati, disalib mengampuni dosa kita. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama makan roti ini. Haleluya. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Pada malam itu juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Bukankah saudara, cawan anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus. Darah yang tercurah mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Darah yang menebus semua dosa-dosa kita, mengampuni semua dosa kita. Ada kuasa di dalam darahnya. Bukankah cawan yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang kami boleh makan dan minum pada hari ini. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami disatukan melalui kebangkitan kematian dan persekutuan di dalam Engkau Tuhan. Biar roh-Mu terus menjamah, menguatkan kami, menyertai hidup kami, memampukan kami untuk menunaikan tanggung jawab, kewajiban kami sebagai umat yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, darah-Mu menyucikan, darah-Mu menguduskan kami, tubuh-Mu Tuhan menjamah kehidupan kami. Terima kasih, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan, segala penyakit apapun kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu mengampuni dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita pagi ini sudah menerima berkat daripada firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Peter. Terima kasih Pak Peter atas firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua. Luar biasa kita diberkati. Dan saatnya bagi saudara-saudari yang ingin menyampaikan persembahan kasih, persembahan persepuluhan dan juga persembahan khusus, bisa langsung transfer ke rekening yang ada tertera di Warta Jemaat. Dan untuk pengumuman minggu ini kita akan menikmati I Care Fellowship Selasa tanggal 9. Itu nanti tempat akan diumumkan kembali, jamnya jam 11 siang. Dan untuk I Care Fellowship Kamis diadakan di Mirabuka Steering Leisure, itu juga jam 4.30 sore. Nanti akan diumumkan juga lewat grup WhatsApp. Dan juga diumumkan ada acara Youth Care diadakan hari Rabu tanggal 10 jam 7 malam lewat online Zoom. Dan juga ada I Care Family hari Jumat jam 7 malam. Nanti untuk tempat ataupun kegiatannya akan diumumkan kembali lewat WhatsApp. Itu saja pengumumannya. Dan kami umumkan untuk Perth tanggal 14 kita kemungkinan besar sudah bisa ibadah online, ibadah live maksudnya. Jadi saudara bisa mempersiapkan waktunya dan kita kembali pada John McGrath Hall
untuk sama-sama menikmati ibadah bersama. Kalau kita di Mendura, puji Tuhan kita sudah mulai minggu yang lalu, jadi semuanya sudah berjalan seperti biasa. Kami kembali mengajak jemaat semua untuk kembali semangat kita beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa minggu depan. Mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami lewat firman yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Peter untuk kami pada pagi ini. Kiranya Tuhan urapan-Mu, penyertaan-Mu semakin kuat dalam kehidupan kami. Jadikan kami pribadi yang menjadi saksi bagi kehidupan kami, di dalam kehidupan kami. Biarlah kemuliaan Tuhan ditinggikan, dan kami percaya Tuhan ada benih-benih yang kami bawa untuk keselamatan banyak jiwa. Terpujilah Engkau Tuhan, dan saat ini kembali kami semua hadir di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami angkat kedua tangan kami, dan biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa Engkau tumpangkan di atas kami semua, dan kami kembali boleh menerima berkat, kasih, dan kuasa dari sorgawi untuk kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua, untuk membawa kita semua kembali ke dalam sorga berjumpa dengan Bapa yang mulia. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan.